Kisah ini terinspirasi dari kehidupan Ki Ageng Anom Besari, seorang tokoh besar dalam penyebaran Islam di tanah Jawa pada abad ke-15. Cerita ini disusun berdasarkan legenda dan sejarah lokal yang berkembang di masyarakat, yang memberikan pelajaran moral serta nilai-nilai perjuangan dalam menyebarkan kebaikan. Pada abad ke-15, Pulau Jawa dipenuhi dengan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang mengakar kuat dalam tradisi dan kepercayaan leluhur. Di tengah situasi ini, Islam mulai menyentuh sebagian masyarakat melalui perdagangan dan dakwah damai. Ki Ageng Anom Besari adalah salah satu tokoh yang memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam. Ia lahir di sebuah desa kecil bernama Wiroto, yang kini dikenal sebagai Ponorogo, Jawa Timur. Sejak kecil, Ki Ageng Anom Besari menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia tumbuh dalam keluarga yang sederhana, tetapi kaya akan nilai-nilai keagamaan. Ayahnya adalah seorang pemimpin desa, sementara ibunya adalah sosok yang penuh kasih dan mendidik anak-anaknya dengan cinta serta keteladanan. Melalui didikan keluarga, Anom muda belajar tentang nilai kejujuran, kerja keras, dan keteguhan hati. Ketika menginjak remaja, Anom dikirim oleh orang tuanya untuk belajar ke sebuah pesantren yang dipimpin oleh seorang ulama terkenal pada masa itu. Di sana, ia mempelajari Al-Quran, hadits, fikih, serta ilmu tasawuf. Anom muda tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga dikenal sebagai seorang pemuda yang rendah hati dan dermawan. Kepribadiannya yang menarik ini membuatnya disukai oleh banyak orang, termasuk gurunya. Bait 2.1. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Ki Ageng Anom Besari memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Ia merasa terpanggil untuk menyebarkan Islam di tengah masyarakat yang masih memegang teguh tradisi Hindu-Buddha. Namun, ia tidak melakukannya dengan cara kekerasan atau paksaan. Sebaliknya, ia memilih pendekatan damai dengan menghormati adat dan budaya setempat. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Ki Ageng Anom Besari memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Ia merasa terpanggil untuk menyebarkan Islam di tengah masyarakat yang masih memegang teguh tradisi Hindu-Buddha. Namun, ia tidak melakukannya dengan cara kekerasan atau paksaan. Sebaliknya, ia memilih pendekatan damai dengan menghormati adat dan budaya setempat. Anom Besari mulai mengajarkan Islam dengan cara-cara sederhana. Ia mengajak masyarakat untuk berkumpul di rumahnya pada malam hari untuk mendengarkan cerita-cerita inspiratif dari Al-Quran dan kisah para nabi. Metode ini sangat efektif karena masyarakat Jawa pada masa itu sangat menyukai cerita dan petuah yang syarat makna. Selain berdakwah, Anom Besari juga dikenal sebagai seorang petani yang ulet. Ia mengajarkan kepada masyarakat bahwa Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras dan menghargai hasil jerih payah mereka. Dalam waktu singkat, nama Ki Ageng Anom Besari mulai dikenal luas, tidak hanya di desanya, tetapi juga di wilayah-wilayah sekitarnya. Dalam penyebaran dakwahnya, Ki Ageng Anom Besari menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan terbesar datang dari para pemimpin adat yang khawatir Islam akan menggeser tradisi mereka. Namun, dengan kebijaksanaan dan pendekatan penuh cinta, Anom Besari menjelaskan bahwa Islam bukanlah ancaman, melainkan pelengkap yang membawa kebaikan bagi semua orang. Ia sering menggunakan adat dan seni lokal, seperti wayang kulit dan tembang Jawa, untuk menyampaikan ajaran Islam. Metode ini berhasil menarik perhatian banyak masyarakat. Mereka yang awalnya ragu-ragu,
mulai merasa nyaman untuk mendekati Anom Besari dan mendengarkan dakwahnya. Salah satu kisah inspiratif adalah ketika ia mengadakan pertunjukan wayang dengan cerita yang diadaptasi dari kisah Nabi Yusuf. Dengan cerdik, ia menyisipkan nilai-nilai Islam tanpa mengubah esensi budaya lokal. Hal ini membuat dakwahnya diterima dengan hangat. Namun, tidak semua pihak menyukai keberhasilan Ki Ageng Anom Besari. Beberapa tokoh adat yang merasa kehilangan pengaruhnya mulai merencanakan upaya untuk menghentikan dakwahnya. Mereka menyebarkan fitnah bahwa Anom Besari adalah orang asing yang ingin menghancurkan tradisi leluhur. Meski demikian, Anom Besari tetap tenang dan memilih untuk menjawab dengan tindakan nyata, menunjukkan bahwa dakwahnya membawa manfaat bagi masyarakat. Suatu hari, seorang kepala desa dari wilayah tetangga, yang dikenal keras menolak kehadiran Islam, datang menemui Anom Besari. Kepala desa ini membawa sekelompok orang bersenjata dan menantang Anom Besari untuk meninggalkan kampungnya. Dalam situasi yang menegangkan itu, Anom Besari menunjukkan keberaniannya. Ia berbicara dengan kepala desa tersebut dengan penuh hormat, tetapi tetap tegas. Anom Besari menjelaskan bahwa kehadirannya bukan untuk merusak adat atau budaya, melainkan untuk memperkaya kehidupan masyarakat dengan nilai-nilai luhur Islam. Ia juga mengundang kepala desa tersebut untuk menyaksikan langsung bagaimana para pengikutnya hidup dalam harmoni dan saling membantu. Tersentuh oleh kata-kata Anom Besari, kepala desa itu akhirnya bersedia mendengarkan lebih jauh. Pertemuan itu menjadi titik awal perubahan besar. Kepala desa yang awalnya menolak Islam, mulai membuka hatinya. Dalam beberapa bulan, ia bahkan menjadi salah satu pendukung utama Anom Besari. Berkat kerja keras dan pendekatan yang bijaksana, Islam mulai berkembang pesat di wilayah tersebut, membawa kedamaian dan kemakmuran bagi masyarakat. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang menerima ajaran Islam, Ki Ageng Anom Besari merasa penting untuk mendirikan sebuah pesantren. Ia memilih sebuah lahan di pinggir desa, yang sebelumnya merupakan tanah tandus. Bersama para murid dan masyarakat, ia bekerja keras untuk membersihkan lahan tersebut dan membangun pondok sederhana sebagai tempat belajar agama. Pesantren itu kemudian menjadi pusat pendidikan agama pertama di wilayah itu. Di pesantren, Anom Besari tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga keterampilan praktis seperti bercocok tanam dan kerajinan tangan. Ia percaya bahwa pendidikan harus mencakup semua aspek kehidupan agar umatnya menjadi mandiri dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Pendekatan ini membuat pesantren tersebut menarik perhatian orang dari desa-desa lain, sehingga jumlah muridnya terus bertambah. Namun, perkembangan pesantren itu juga menimbulkan kecemburuan di kalangan penguasa lokal. Beberapa pemimpin desa merasa kehilangan otoritas mereka karena masyarakat lebih menghormati Ki Ageng Anom Besari. Salah satu pemimpin bahkan mencoba menggunakan kekuasaan untuk menutup pesantren dengan alasan bahwa kegiatan tersebut melanggar adat. Meski demikian, masyarakat yang mendukung Anom Besari bersatu untuk mempertahankan pesantren tersebut. Melihat dukungan yang begitu besar dari masyarakat, penguasa lokal mulai menyadari bahwa pengaruh Ki Ageng Anom Besari tidak bisa dihentikan begitu saja. Alih-alih melawan, mereka akhirnya memilih untuk berdamai dan mengundang Anom Besari untuk berdiskusi. Dalam pertemuan itu, Anom Besari dengan sabar menjelaskan visinya untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera tanpa menghapus tradisi lokal yang baik. Sebagai hasil dari diskusi tersebut, sebuah kesepakatan dibuat antara Anom Besari dan para pemimpin adat.
Mereka sepakat untuk bekerja sama dalam menjaga harmoni masyarakat. Tradisi-tradisi lokal tetap dipertahankan, tetapi diselaraskan dengan nilai-nilai Islam. Dengan cara ini, adat dan agama dapat berjalan beriringan tanpa saling bertentangan. Kesepakatan itu membawa perubahan besar. Masyarakat mulai melihat Islam sebagai agama yang tidak hanya mengajarkan ibadah, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan. Banyak tokoh adat yang sebelumnya menentang Anom Besari kini menjadi pengikut setianya. Bahkan, beberapa pemimpin desa mengutus anak-anak mereka untuk belajar di pesantren Anom Besari. Seiring berjalannya waktu, pengaruh Ki Ageng Anom Besari semakin meluas hingga keluar wilayah Ponorogo. Banyak ulama dari berbagai daerah datang untuk belajar darinya atau sekadar bertukar pemikiran. Ia dikenal sebagai ulama yang rendah hati dan terbuka terhadap perbedaan pendapat. Sikapnya yang bijaksana ini membuatnya dihormati, tidak hanya oleh umat Islam, tetapi juga oleh penganut kepercayaan lain. Selain itu, Anom Besari juga menjadi penengah dalam berbagai konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Salah satu konflik besar yang berhasil ia selesaikan adalah perselisihan antara dua desa yang bersengketa soal batas tanah. Dengan menggunakan pendekatan musyawarah, ia berhasil menciptakan perdamaian di antara kedua belah pihak, sekaligus menunjukkan bahwa Islam membawa pesan kedamaian. Keberhasilannya dalam mendamaikan konflik membuat nama Ki Ageng Anom Besari semakin harum. Ia mulai dijadikan teladan oleh para pemimpin desa lainnya dalam menyelesaikan masalah secara bijaksana. Meski demikian, Anom Besari tetap hidup sederhana, menolak segala bentuk penghormatan berlebihan, dan selalu menekankan bahwa keberhasilannya adalah berkat pertolongan Allah semata. Ketika Ki Ageng Anom Besari semakin dikenal, datanglah seorang utusan dari salah satu kerajaan di Jawa Timur. Utusan itu membawa pesan dari seorang adipati yang tertarik dengan kabar tentang pesantren dan dakwah damai yang dilakukan oleh Anom Besari. Sang adipati ingin bertemu dengannya untuk berdiskusi tentang bagaimana Islam dapat membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayahnya. Anom Besari menerima undangan itu dengan rendah hati. Ia berangkat bersama beberapa muridnya ke istana sang adipati. Dalam pertemuan tersebut, ia menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam pemerintahan tanpa harus menghapuskan budaya lokal. Ia juga memberikan masukan tentang pentingnya pendidikan dan pengelolaan sumber daya yang adil. Sang adipati terkesan dan meminta Anom Besari untuk membimbing para pejabat kerajaan. Setelah pertemuan itu, hubungan antara Ki Ageng Anom Besari dan kerajaan tersebut menjadi sangat erat. Dengan bantuan adipati, Anom Besari mampu memperluas pengaruhnya, terutama dalam bidang pendidikan. Ia mendirikan cabang pesantren di beberapa daerah, yang kemudian menjadi pusat pembelajaran agama dan keterampilan hidup. Para murid yang lulus dari pesantren ini menyebarkan ajaran Islam ke berbagai penjuru, membawa nama besar Anom Besari bersama mereka. Meskipun Anom Besari mendapatkan dukungan dari banyak pihak, ia tetap menghadapi ancaman dari kelompok-kelompok yang merasa terancam oleh penyebaran Islam. Suatu malam, sekelompok orang bersenjata menyerang pesantren dengan niat untuk menghentikan dakwahnya. Namun, Anom Besari dan para muridnya sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Mereka berdoa dan bersatu untuk melindungi pesantren tersebut. Dalam serangan itu, Anom Besari menunjukkan keberanian luar biasa. Ia maju ke depan untuk menghadapi para penyerang, bukan dengan senjata, tetapi dengan kata-kata penuh hikmah. Kita semua bersaudara,
katanya dengan suara lantang. Mengapa kita harus saling menghancurkan? Bukankah seharusnya kita bekerja sama untuk membangun kehidupan yang lebih baik? Ucapannya menyentuh hati beberapa penyerang, yang akhirnya meletakkan senjata mereka. Mereka yang mau berniat jahat akhirnya ditangkap oleh masyarakat yang mendukung Anom Besari. Para penyerang ini tidak dihukum berat, tetapi justru diberikan kesempatan untuk belajar di pesantren. Perlakuan penuh kasih dari Anom Besari membuat banyak dari mereka bertobat dan menjadi pengikut setia. Peristiwa ini menunjukkan bahwa dakwah damai selalu lebih kuat daripada kekerasan. Seiring usianya yang semakin tua, Ki Ageng Anom Besari mulai mempersiapkan generasi penerus. Ia memilih beberapa murid terbaiknya untuk dilatih menjadi pemimpin pesantren dan pendakwah di wilayah lain. Ia juga mengingatkan mereka untuk selalu rendah hati dan tidak terjebak dalam godaan duniawi. Kalian adalah penjaga amanah, bukan pencari kehormatan, katanya kepada mereka. Pada suatu malam, Anom Besari mengumpulkan seluruh murid dan pengikutnya. Ia memberikan pesan terakhir yang penuh makna. Perjuangan kita belum selesai, ujarnya. Apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk masa depan yang lebih baik. Jangan pernah berhenti menyebarkan kebaikan dan kasih sayang. Jadilah cahaya di tengah kegelapan, sebagaimana Islam adalah cahaya bagi dunia. Tak lama setelah itu, Anom Besari wafat dengan tenang di usia yang sangat lanjut. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam di hati masyarakat. Namun, warisan perjuangannya tetap hidup dalam bentuk pesantren, ajaran, dan nilai-nilai yang ia tanamkan. Hingga kini, nama Ki Ageng Anom Besari tetap dikenang sebagai salah satu tokoh besar yang membawa Islam ke tanah Jawa dengan cara yang damai dan bijaksana. Setelah wafatnya Ki Ageng Anom Besari, para muridnya mengambil peran penting dalam melanjutkan perjuangannya. Mereka mendirikan pesantren-pesantren baru di berbagai wilayah Jawa. Salah satu murid utamanya, Ki Wira Santri, memulai perjalanan dakwah ke wilayah pesisir utara Jawa, membawa ajaran Anom Besari tentang Islam yang damai dan inklusif. Dalam setiap perjalanannya, ia mengingat pesan gurunya untuk selalu merangkul masyarakat dengan cinta dan kasih sayang. Pesantren-pesantren yang didirikan oleh murid-murid Anom Besari berkembang pesat. Tidak hanya menjadi tempat belajar agama, tetapi juga pusat pembelajaran seni dan budaya lokal. Ki Wira Santri bahkan mengadaptasi beberapa kesenian tradisional seperti wayang untuk menyampaikan ajaran Islam, sehingga masyarakat lebih mudah menerima pesan dakwah. Metode ini sangat efektif dan menjadi ciri khas pesantren-pesantren warisan Anom Besari. Meskipun pesantren-pesantren tersebut mengalami kemajuan pesat, mereka juga menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah konflik internal antara murid-murid yang berbeda pandangan tentang cara menyebarkan ajaran Islam. Namun, nilai-nilai kebijaksanaan dan persatuan yang ditanamkan oleh Anom Besari menjadi landasan mereka untuk menyelesaikan perbedaan secara damai. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh ajaran Anom Besari dalam menjaga harmoni di tengah perbedaan. Sementara itu, keluarga besar Ki Ageng Anom Besari juga memainkan peran penting dalam menjaga warisan perjuangannya. Salah satu cucunya, Nyai Rukmini, menjadi tokoh perempuan pertama yang memimpin sebuah pesantren di wilayah tersebut. Dengan kepribadiannya yang tegas namun lembut, ia berhasil menginspirasi banyak perempuan untuk belajar agama dan keterampilan hidup. Nyai Rukmini juga dikenal karena dedikasinya terhadap pemberdayaan perempuan. Ia membuka kelas-kelas keterampilan seperti menjahit, memasak,
dan membaca Al-Quran untuk para ibu rumah tangga. Dalam setiap kelasnya, ia selalu mengingatkan pentingnya pendidikan bagi semua orang, terlepas dari gender atau status sosial. Keberhasilannya membawa perubahan besar di masyarakat, di mana perempuan mulai mendapatkan tempat yang lebih terhormat. Namun, perjuangan Nyai Rukmini tidak selalu berjalan mulus. Ia sering kali menghadapi penolakan dari kelompok konservatif yang merasa bahwa perempuan tidak seharusnya menjadi pemimpin. Meski demikian, Nyai Rukmini tidak pernah menyerah. Ia menjawab setiap kritik dengan kerja keras dan bukti nyata bahwa perempuan juga bisa memberikan kontribusi besar bagi masyarakat. Di lain sisi, murid-murid Anom Besari mulai menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh agama dari luar Jawa. Mereka melakukan perjalanan ke Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi untuk bertukar ilmu dan pengalaman. Dalam setiap perjalanan, mereka selalu membawa semangat Anom Besari untuk menyebarkan Islam secara damai dan penuh hikmah. Salah satu murid yang sangat berpengaruh di luar Jawa adalah Ki Abdul Malik, yang menetap di Kalimantan. Ia mendirikan pesantren pertama di wilayah tersebut, yang menjadi pusat pembelajaran agama bagi suku-suku Dayak. Dengan pendekatannya yang penuh penghormatan terhadap adat lokal, ia berhasil menciptakan harmoni antara tradisi dan ajaran Islam, sebagaimana yang dilakukan Anom Besari di Jawa. Pengaruh dakwah damai ini juga membawa perubahan dalam cara masyarakat memandang Islam. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai sesuatu yang asing, tetapi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ajaran-ajaran Anom Besari yang terus diwariskan ini membuktikan bahwa Islam dapat diterima oleh semua kalangan tanpa paksaan, hanya dengan keteladanan dan cinta kasih. Generasi berikutnya dari warisan Ki Ageng Anom Besari terus melangkah maju. Salah satu tokoh yang menjadi pewaris ajarannya adalah Ki Umar Sanjaya, seorang pemuda cerdas yang tumbuh di lingkungan pesantren utama. Ki Umar mengambil pendekatan yang lebih modern dalam menyampaikan dakwah, memanfaatkan perkembangan teknologi cetak untuk menyebarluaskan kitab-kitab Islam. Hal ini membuat ajaran Anom Besari semakin dikenal hingga ke pelosok Nusantara. Dengan dedikasi Ki Umar, kitab-kitab tentang Islam damai yang diajarkan Anom Besari mulai diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa daerah. Ia juga mengadakan diskusi terbuka yang mengundang tokoh agama dari berbagai latar belakang. Langkah ini menciptakan dialog yang mendalam antara berbagai kelompok, memperkuat rasa persatuan di tengah keberagaman. Masyarakat pun semakin menghargai pentingnya toleransi yang diajarkan Anom Besari. Namun, di tengah kemajuan ini, selalu ada tantangan yang harus dihadapi. Beberapa pihak mencoba memutarbalikkan ajaran damai yang diwariskan oleh Anom Besari untuk kepentingan politik. Ki Umar dan para penerus lainnya bekerja keras untuk meluruskan ajaran tersebut, memastikan bahwa nilai-nilai asli Anom Besari tetap menjadi pegangan utama. Usaha mereka membuahkan hasil, menjaga pesantren dan masyarakat tetap dalam jalur kebenaran. Pada suatu hari, di pesantren utama, diadakan sebuah perayaan besar untuk mengenang 100 tahun wafatnya Ki Ageng Anom Besari. Murid-murid dari seluruh Nusantara berkumpul untuk memberikan penghormatan kepada sosok yang telah memberikan pengaruh besar dalam kehidupan mereka. Dalam acara ini, berbagai kisah tentang perjuangan Anom Besari diceritakan ulang, mengingatkan semua orang akan dedikasi dan keikhlasannya. Nyai Rukmini, Ki Umar, dan keturunan Anom Besari lainnya hadir sebagai tamu kehormatan. Mereka berbicara tentang pentingnya menjaga semangat perjuangan dan tetap rendah hati dalam menyebarkan ajaran.
Warisan Ki Ageng Anom Besari bukan hanya tentang dakwah, kata Nyai Rukmini, tapi juga tentang cinta kepada sesama manusia, tanpa memandang perbedaan. Perayaan tersebut diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ki Umar. Dalam doanya, ia memohon agar perjuangan Anom Besari terus diberkahi dan dilanjutkan oleh generasi mendatang. Malam itu, di bawah cahaya bulan, semua orang merasa terhubung dengan semangat yang ditinggalkan oleh Anom Besari, sebuah semangat yang melampaui waktu dan tempat. Ki Ageng Anom Besari adalah bukti nyata bahwa perubahan besar dapat dimulai dari langkah kecil yang didasari keikhlasan dan cinta kasih. Meskipun ia telah tiada, ajarannya tetap hidup di hati banyak orang, menjadi pelita dalam kegelapan dan pengingat bahwa dakwah terbaik adalah yang dilakukan dengan keteladanan. Warisan Anom Besari tidak hanya ada dalam bentuk pesantren dan kitab-kitab, tetapi juga dalam kehidupan ribuan muridnya yang menyebarkan kebaikan dimanapun mereka berada.